Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di sini di Weekend Motovlog ya cuy. Jadi hari ini hari Minggu seperti biasa gue jalan-jalan ya kan. Sebenarnya gue habis dari Sensi guys. Ini mau perjalanan pulang. Posisi masih di Bintaro ini ya guys ya, di dekat mana nih, stan ya guys ya, stan. Jadi sambil perjalanan pulang gue pengen bikin video guys, video tentang tutorial motor kopling ya. Udah sering sih gue bahas tentang tutorial motor kopling, tapi nggak apa-apa, gue pengen bahas lagi. Mungkin di antara kalian di tahun 2025 ini pengen beli motor baru ya guys ya, motor baru tapi motor kopling gitu guys. Dan kalian tuh, wih 636 cok, dan kalian tuh belum bisa naik motor kopling gitu. Misalkan kalian dari bener-bener gak bisa motor kopling dari nol, maksudnya kalian tuh bener-bener gak bisa naik motor kopling, kalian tuh baru bisa naik motor bebek atau enggak motor matic guys gitu. Jadi dalam video kali ini gue pengen bikin tentang tips dan trik agar cepat bisa naik motor kopling ya guys ya. Tips dan triknya biar cepat lancar gitu gimana gitu. Gue bakal ngasih tahu ke kalian tipsnya apa aja biar cepat lancar naik motor kopling guys. Oke, yang pertama ya menurut gue, jadi kalau kalian baru punya motor kopling, kalian harus paham itu naik turun giginya. Jadi kalau untuk naik gigi tuh gigi satu ke bawah. Jadi kayak hafalin giri-girinya ya guys ya. Gigi satu tuh ke bawah, gigi dua seterusnya tuh cungkit ke atas ya guys ya. Jadi setiap naik gigi tuh atau turun gigi pencet kopling. Nah itu kalian harus ingetin guys, terutama itu penting banget, soalnya di jalan tuh kalian harus bakal mainin feeling kalian gitu, feeling kalian buat naik gigi atau turun giginya gitu guys. Terus apalagi yang kedua tuh kalian harus hilangin rasa takut kalian gitu, takut mati, takut jumping, takut wheelie gitu. Sebenarnya motor kopling tuh mau kalian geber sampai tinggi, tapi kalau koplingnya ini nggak langsung kalian lepas, nggak bakal dia jumping atau wheelie guys. Nih misalkan gue tekan kopling tapi gue geber, gue gas sampai tinggi, tuh dia nggak bakal wheelie guys karena koplingnya ditekan. Tapi kalau gue tuh dia bakal kayak gitu kalau gue langsung lepas langsung. Kalau gua geber atau gua gas agak kenceng atau tinggi tapi gua lepas kopling langsung, nah itu bisa jumping atau wheelie guys. Ya intinya di situ sih. Jadi kalian harus ngilangin rasa takut kalian kayak gitu. Terus apalagi ya? Ya paling sering-sering dicoba. Saran gua kalau buat kalian tuh yang baru belajar kopling, mending di jalan kampung dulu ya guys ya, jangan di jalan rame kayak gini. Kenapa gitu? Karena buat ngelancarin aja dulu, kayak stop and go nya, misalkan kayak jalan pelan terus berhenti gitu. Kalau di jalan rame gini takutnya ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan guys. Ya takutnya ketabrak aja dari belakang mobil atau motor gitu kan. Ya kalau gue sih waktu itu awal-awal belajar kopling ya di jalan sepi dulu, kayak lapangan, perumahan komplek gitu, yang sepi-sepi dulu lah buat ngelancarin stop and go nya gitu. Sebenarnya kopling itu gimana ya, cuman kayak mainin kopling, gas sama rem. Menurut gua faktor kebiasaan. Semua pasti bisa kok naik motor kopling, nggak mungkin nggak bisa. Bisa karena terbiasa ya guys ya. Terus apalagi ya? Ya udah sih, paling kalian harus hafal jarak main kopling kalian, settingan kopling kalian gitu. Kalau gue sih tengah-tengah ini ya guys ya, nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat gitu. Apa bedanya bang tengah-tengah, jauh sama deket? Jadi kalau deket tuh gimana ya? Dia gigi satu nih, tekan kopling gigi satu, lepas kopling setengah gini dia langsung jalan. Ntar guys, lampu merah. Tapi kalau misalkan tengah-tengah, dia lepas tengah gini nih baru jalan. Kalau jauh gimana bang? Kalau jauh, settingan kopling jauh, dia lepasnya harus jauh dulu baru mau jalan gitu. Tuh.
Jadi kalau untuk setiap naik gigi, tutup gas, tekan kopling, cungkit, lepas kopling pelan-pelan sambil gas gitu. Itu kalau untuk yang baru-baru belajar ya, awal-awal gitu. Gue juga dulu tutup gas, tekan kopling, cungkit, lepas kopling pelan-pelan sambil gas. Turun gigi juga sama, tutup gas tuh gasnya ditutup ya, tekan kopling ke bawah, lepas kopling pelan-pelan sambil gas gitu. Tutup gas, tekan kopling ke bawah, lepas kopling pelan-pelan sambil gas gitu. Injak ke bawah maksudnya guys ya. Tapi kalau udah apa ya, bisa malah lancar, jadi kayak barengan gitu. Nggak bareng juga sih, kayak cepet aja ngelakuin ya. Gini nih, tuh jadi kayak yang gue bilang tadi tuh, tutup gas, tekan kopling, cungkit tuh kayak cepet ngelakuinnya kalau udah terbiasa. Ya sering-sering dicoba aja sih menurut gua. Tips dan triknya tuh pasti bisa kok belajar kopling, maksudnya pasti bisa kok naik motor kopling. Nggak mungkin nggak bisa guys, semua bisa karena terbiasa ya guys ya. Anjas, mau cewek mau cowok pasti bisa guys naik motor kopling tuh, gampang kok. Dia sering-sering dicoba gitu, dipahami jarak main koplingnya gitu, pasti bisa guys. Memang gua akuin sih kalau jalanan kayak gini sih gampang ya, mungkin ya stop and go nya. Yang gua akuin tuh kadang agak susah yang baru-baru belajar tuh, tanjakan macet, tanjakan batu kerikil. Ada tuh yang komen di YouTube gua, video-video yang lain ya, tutorial, bang buatin bang tanjakan batu kerikil. Anjir, di mana cok? Bingung gua nyarinya di mana ya kan. Ya udah tuh gua, sebenarnya kalau tanjakan itu kan dia kalau macet ya harus gas dulu guys, jadi dia nggak bisa bareng gitu. Maksudnya nggak bisa lepas kopling dulu atau ngegas dulu gitu, nggak bisa. Jadi dia emang kayak harus gas agak sedang baru lepas kopling pelan gitu. Lepas kopling pelan-pelan baru ada gasnya. Dia kayak nggak bisa kayak lepas bareng gitu. Tapi kalau misalkan jalan rata, dia lepas langsung gitu, mau jalan enak-enak aja, aman, karena dia kayak nggak ada bebannya gitu. Mau motor moge 2,5 hampir sama ya guys ya pembelajarannya tuh, naik motor koplingnya. Bedanya tuh kalau motor 2 tak ya guys ya, kayak Ninja RR, RR King, sebenarnya hampir sama, tapi mungkin teknik cara turun giginya dia agak sedikit ini ya, hati-hati gitu. Soalnya kalau nggak hati-hati suka ini ya, apa namanya, nge-gym motornya langsung mati keok. Cuman kalau naiknya pelan-pelan sih masih aman-aman aja. Terus dia kalau 2 tak emang harus butuh gimana ya, ngegasnya agak banyak dulu baru mau jalan motornya. Tapi kalau kopling yang biasa nih, yang 4 tak responsif gitu, beda sama 2 tak. Ya kalau 4 tak ini tinggal lepas kopling pelan-pelan, lepas kopling pelan aja udah mau jalan. Tuh, kalau udah enak kayak gitu naik giginya guys, cepet. Kalau udah terbiasa ya kayak cepet barengan. Turun gigi pakai rehmet. Kan jalannya enak. Ya saran gue sih sering-sering dicoba aja sih guys, sering-sering dipakai. Kalau jarak main kopling segini semana gitu, terus ini semana gitu, lepas segini mati atau enggak gitu. Kalau gue sih gitu dulu triknya. Oh berarti segini nih apa jarak main kopling gue gitu.